Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ketika Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang dimana beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi swasembada pangan dalam kurun waktu paling lambat 3 sampai 4 tahun ke depan. Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara agraris, yang dimana negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani. Sehingga di masa lalu, Indonesia pernah menjadi swasembada pangan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, lahan-lahan pertanian semakin menyempit, banyak masyarakat yang beralih profesi dari pertanian menjadi pekerja industri ataupun karyawan-karyawan pabrik. Selain itu juga banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi tempat pemukiman ataupun dibangun kompleks perumahan sehingga membuat lahan pertanian menjadi sempit. Dan kini pemerintah berambisi untuk mewujudkan swasembada pangan lagi di Indonesia, yang dimana pemerintah telah membuka lahan pertanian seluas 1 juta hektar di Merauke. Lahan pertanian tersebut digarap oleh seorang kontraktor asal Indonesia, yaitu yang bernama Haji Isyam. Beliau merupakan pengusaha sukses dan putra daerah asal dari Kalimantan Selatan. Dengan dibukanya lahan pertanian seluas 1 juta hektar tersebut diharapkan dapat menjadi lumbung pangan Indonesia serta mensuplai kebutuhan pokok Indonesia, yaitu berupa beras dan gula. Baru-baru ini Menteri Pertanian Indonesia, yaitu Bapak Andi Amran, menggenjot petani muda ataupun petani milenial untuk ikut andil dalam menjadi petani Indonesia. Anak muda Indonesia diberikan kesempatan untuk menjadi petani muda Indonesia, yang dimana gaji yang ditawarkan itu sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Nah, hal tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia ataupun calon petani milenial mendaftarkan diri untuk menjadi petani milenial. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai 2 juta 3 juta. Hal tersebut dapat meregenerasi petani-petani Indonesia, yang dimana kebanyakan petani Indonesia adalah orang-orang tua, orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, atau dalam periode ini akan digantikan oleh petani-petani muda Indonesia. Hingga saat ini sudah 20.000 lebih anak muda Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi petani milenial. Dalam proses pengolahan sawah, penanaman, serta pemanenan, pemerintah ataupun Menteri Pertanian sudah menyiapkan alat-alat yang canggih, yaitu berupa traktor membajak sawah, traktor menanam, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya teknologi ataupun alat yang canggih dapat mengefisiensi waktu dan tenaga. Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, itu tanam pakai tangan nih, itu tidak mungkin satu keluarga 4 orang mengelola 1.000 hektar, 5.000 hektar. Benar nggak? Sekarang adalah kita memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai, kemudian ada milenial, 50 generasi Z milenial 52%. Ini kita kolaborasikan, ini kita optimize. Dengan dibukanya lahan 1 juta hektar tersebut diharapkan Indonesia bisa menjadi swasembada pangan. Pemerintah ataupun Mentan juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi petani. Pak Menteri juga menjanjikan bahwa distribusi pupuk itu dapat berjalan secara lancar hingga ke pelosok-pelosok. Pak Mentan juga mengancam bahwa apabila terjadi hambatan dalam distribusi pupuk, maka dirutnya ataupun serta pihak yang menghambat ataupun menyelewengkan pupuk yang didistribusikan oleh pemerintah itu langsung akan dipecat ataupun dipidanakan oleh Pak Menteri. Langkah tegas dan serius sudah diwujudkan oleh Pak Menteri Pertanian tersebut untuk mewujudkan Indonesia yang swasembada pangan. Dan juga agar Indonesia itu tidak mengimpor beras lagi dari luar negeri dan dapat mengirit APBN Indonesia. Kalau perlu, Indonesia yang mengekspor beras ke luar negeri. Jadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tidak kayak kebijakan pemerintah sebelumnya, masa kita rakyat Indonesia disuruh ngirit, disuruh makan sedikit gitu kan, agar ketersediaan beras Indonesia itu tidak cepat habis, dan Indonesia juga agar tidak impor beras dari luar negeri.
Sungguh kebijakan yang aneh. Ya, tapi begitulah karena orang tersebut merupakan titipan mungkin kali ya. Ataupun ya memang tidak mempunyai kapasitas dalam memimpin sebagai wakil kita. Ya, Pak Mentan, jangan lupa terus mengawasi terkait distribusi pupuk di seluruh Indonesia agar tidak terjadi hambatan, agar tidak terjadi yang namanya dihalang-halangi dalam pendistribusian pupuk tersebut. Karena pupuk tersebut amat penting bagi petani untuk meningkatkan kesuburan dari tanaman padi tersebut. Selain itu juga, jaga juga harga gabah, jangan sampai jatuh. Jangan kecewakan petani yang sudah panas-panasan untuk menanam padi. Akan tetapi, ketika dijual harganya jatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang baru sudah turun langsung kepada kami, kepada masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pertanian. Semoga langkah ke depannya kita semakin maju dan bisa mewujudkan Indonesia yang swasembada pangan.